Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui memandang orang-orang dari Lion King's Reach. Mereka sangat pucat dan darah menetes dari sudut bibir mereka. Mereka sama sekali tidak memakai ekspresi. Gunung Sembilan Benua bergerak sekali lagi. Kali ini, targetnya adalah Bei Tanglai yang ketakutan. "Jangan bunuh aku!" Bei Tanglai berteriak memohon saat dia melihat King Sui dengan mata sedih. Meskipun dia telah kehilangan giginya, tangisannya cukup nyaring dan nyaring. Tanpa perlindungan dari formasi Li Api Raja Singa, mereka tidak hanya akan rentan terhadap penderitaan luka berikutnya, mereka tidak akan dapat mempertahankan serangan Gunung Sembilan Benua King Sui saat ini bahkan dalam keadaan prima mereka. Adapun tangisan permohonan Bei Tanglai, King Sui tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepadanya karena tidak ada dari orang-orang ini yang bisa kembali ke rumah hari ini. Dengan pemikiran itu, dia menyerang dengan Gunung Sembilan Benua dan menggedor lawannya dengan kejam dan tangisan Bei Tanglai segera dihentikan. Namun, ketika Gunung Sembilan Benua diangkat lagi, lawan di sekitarnya mulai berteriak panik dan kemudian menyebar dengan tergesa-gesa. King Sui yang memiliki cincin batu giok, melintasi lawan-lawannya satu persatu dalam sekejap seperti bayangan yang menghilang. Setiap kali dia muncul di belakang salah satu lawannya, nyawa akan diambil. Di bawah perbedaan besar antara kekuatan mereka, King Sui pada dasarnya adalah seekor singa di sarang domba. Ketika semua lawannya jatuh, King Sui akhirnya berhenti. Setelah sedikit tenang, dia mulai menyadari konsekuensi yang mengerikan jika dia datang lebih lambat dari yang dimaksudkan. Dia telah memikirkannya selama awal pertarungan. Itulah mengapa dia menjadi lebih marah dan takut semakin dia memikirkannya. Dalam keadaan marah, dia melakukan pembantaian massal terhadap Bei Tanglai dan anak buahnya. Begitu dia membuat keputusan, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, bertindak berdasarkan keputusan itu. Dia tidak bisa menyisihkan waktu untuk menjadi ragu-ragu ketika saatnya memanggilnya untuk mencabut rumput liar dari tanah. Apa yang terjadi hari ini jangan sampai terjadi lagi. King Sui tidak akan pernah meninggalkan anggota Lion King's Reach hidup-hidup. Dia tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi bahkan setelah mereka meninggalkan 5 benua ke 4 benua lainnya. Selain itu, dia telah memutuskan bagaimana dia akan menangani punggung Bukit Raja Singa, dan itu adalah menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia menyebutkan bahwa dia akan meninggalkan anggota punggung Raja Singa di dalam reruntuhan kuno selamanya bahkan sebelum mereka melangkah ke reruntuhan itu sendiri. Dia akhirnya berhasil. Setelah menyaksikan aksi sebenarnya dari Lion King's Reach, tidak ada keraguan terhadap kebrutalan Bei Tanglai dan anak buahnya. Bahkan setelah dia membantai mereka semua, kebenciannya masih bertahan jauh di dalam hatinya. Dengan jentikan tangannya, dia membakar mayat itu sepenuhnya. Dia mengambil sachet sutra interspatial yang telah mereka jatuhkan di tanah, karena ada bahan langka yang disimpan di dalamnya. Saat jenazah dibakar, silek sachet interspatial masih utuh. King Sui tidak tahu apakah sachet itu akan terbakar jika dia terus membiarkannya di dalam api sedikit lebih lama. Lagi pula, dia belum pernah mencoba menguji teorinya tentang ini sebelumnya. Meskipun mengalami kemunduran dalam perjalanan ini, hasilnya tetap luar biasa. Ye Jiange sangat senang karena 50 orang dari punggungan Raja Singa tewas, yang merupakan pukulan besar bagi punggungan Raja Singa itu sendiri. Orang-orang yang hilang di reruntuhan kuno, termasuk Tuan Muda, adalah pukulan yang masih bisa mereka tahan. Sayangnya untuk Lion King's Reach, mereka tidak tahu sama sekali tentang penyebab kematian mereka. Namun, mereka tahu pasti bahwa itu perbuatan manusia. Hal ini menyebabkan mereka menjadi gelisah dan cemas akan bahaya yang akan datang bagi keberadaan mereka.
Kematian adalah kejadian normal di dalam reruntuhan kuno, tetapi untuk semua 50 anggota punggung Raja Singa mati di tempat ini agak sulit dipercaya. Sebelum ini, King Sui telah mengeksekusi 3 tetua terkuat dari Lion King's Reach. Ini akhirnya terakumulasi menjadi total 50 orang. King Sui tidak tahu apakah ada orang lain dari Lion King's Reach yang masih hidup, tetapi itu tidak masalah lagi. King Sui berjalan mundur dan disambut dengan ekspresi senang para wanita. Dia mengeluarkan cincin batu ilahi giok suci yang telah dia tempa sebelumnya dan memberi mereka masing-masing untuk menanamkan darah mereka sebagai sertifikasi kepemilikan. Dengan melakukan itu, mereka dapat berkomunikasi dengan ki spiritual di dalam ring, memungkinkan kehebatan cincin batu giok suci menjadi lebih kuat. Sedikit gendut dan para wanita mengikuti instruksi King Sui dan mendengarkan penggunaan cincin dengan saksama. Dia memberitahu mereka poin-poin penting dari cincin itu dan apa yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Setelah itu, dia mengizinkan mereka untuk menguji kehebatan cincin itu setelah mereka benar-benar memahami segalanya tentang batu giok suci. Ketika mereka benar-benar mencobanya sendiri, para wanita dan Little Fatty tercengang. Kekuatan dan pengalaman mereka luar biasa, tetapi bahkan orang normal pun dapat mengetahui betapa luar biasanya cincin ini. Setelah mereka mencobanya, mereka berbalik untuk melihat King Sui dengan tatapan yang luar biasa. Jika mereka memiliki cincin lebih awal, siapa yang mungkin bisa menghentikan mereka melakukan pembunuhan besar-besaran? Cincin itu adalah artefak ilahi jaminan hidup. Selama pemilik cincin tidak terbunuh karena serangan mendadak, mereka dapat dengan mudah dan aman melarikan diri dengan kekuatan cincin mereka. Mereka dapat menggunakan cincin itu beberapa kali berturut-turut untuk jarak maksimum 200 li, yang lebih dari cukup untuk melarikan diri dari bahaya dan bencana. Para wanita ini diberkahi dengan berkah kecerdasan, sehingga mereka dapat segera memahami kemampuan unik dari cincin ilahi giok suci. Mereka tahu mereka bisa menggunakannya ketika situasinya menjadi kacau dan mereka bahkan bisa menggunakannya untuk mendaratkan serangan mendadak pada lawan mereka. Dalam waktu singkat, mereka dapat sepenuhnya memahami potensi cincin itu. King Sui merasa lega karena dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka sepanjang waktu. Wu Suang, kekuatanmu paling lemah di antara semua orang di sini. Aku akan memberimu ini. King Sui tersenyum saat dia mengeluarkan token binatang iblis dan melepaskan derek roh kuali emas. Segera setelah dibebaskan, bangau itu rusak dan lari. King Sui telah mempersiapkan dirinya untuk situasi seperti itu dan dengan cepat menggunakan tali pengikat iblis untuk menghentikan bangau melarikan diri lebih jauh. Beberapa pukulan sudah cukup untuk membuat bangau itu putus asa. Dia kemudian memberikan pil binatang suci tingkat rendah kepada Wenren Wu Suang dan berkata, yang lebih kecil untukmu. Ambil yang besar ini dan berikan ke bangau. Itu akan menjadi binatang iblis paling setia yang pernah kamu miliki. King Sui, Wenren Wu Suang ingin mengatakan sesuatu lebih tetapi dia tidak bisa. Tidak apa-apa, pergi saja. King Sui dengan lembut mendorongnya ke arah Golden Cauldron Spirit Crane. Dia bisa melihat betapa besar dan indahnya bangau itu dalam bentuknya yang masif. Kepala bangau yang besar itu memiliki 3 kuali berkilauan emas di atasnya, yang membentuk mahkota emas bersama-sama. Mahkota ini mampu menghasilkan cara burung bangau yang bermartabat sampai batas tertentu. Wenren Wu Suang tidak segera memberi makan burung bangau itu, tetapi mengulurkan tangan untuk membelai bulu putih perak itu. Setelah beberapa lama, dia kemudian mengambil pil binatang suci dan memegangnya tepat di depan paruhnya. King Sui sebenarnya agak khawatir. Pil binatang suci tingkat rendah tidak terlalu spektakuler tetapi masih layak. Dia hanya mendengar ini dari Old Six dari Lion King's Reach. Wenren Wu Suang telah mengkonsumsi pil binatang suci yang lebih kecil sebelumnya. King Sui berdiri di samping dan terus menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi perubahan dalam Wenren Wu Suang dan Golden Cauldron Spirit Crane setelah binatang iblis itu mengonsumsi pil binatang suci yang lebih besar. Pil obat dengan cepat dicerna,
diikuti dengan perluasan energi tak berbentuk menuju aura burung bangau sampai kedua jenis energi itu bersentuhan satu sama lain. Ini adalah jenis komunikasi yang aneh. King Sui tahu Wenren Wusuang telah berhasil setelah melihat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. King Sui ingin memberi Wenren Wusuang seekor binatang iblis yang kuat bukan karena dia lemah tetapi karena dia ingin membiarkannya merasakan kehangatan seorang teman. Dia sudah kuat, namun dia yang paling kesepian di antara para wanita di King Clan. Dia berharap bahwa dengan menggunakan pil binatang suci tingkat rendah, dia bisa membantunya menjinakkan binatang iblis yang kuat dan setia sehingga dia tidak akan kesepian lagi. Orang yang kesepian akan merasa tidak aman atau merasa kurang memiliki rasa aman dalam hidupnya. Karena itu, King Sui ingin memberinya rasa aman sebaik yang dia bisa. Dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya dan karena itu dia telah menjadi orang yang kuat seperti sekarang ini. Hanya dengan cara inilah King Sui perlahan-lahan dapat mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan dunia di sekitarnya. King Sui bisa tenang mengetahui bahwa dia memiliki cincin batu giok suci dan derek roh kuali emas yang kuat ini di sisinya. Dia kemudian mengambil beberapa Beast Pills, Halo Pellet, dan Crimson Pellet dan memberikannya kepada Wenren Wusuang untuk mendapatkan monster iblisnya. Saat masih memproses, dia ingin Wenren Wusuang memberi pil obat itu kepada binatang iblisnya sehingga dia bisa meningkatkan kedekatannya dengan bangau dan mengembangkan ikatan yang kuat dengannya. Kekuatan yang didapat cukup besar. Mereka menjadi lebih dekat saat mereka membentuk ikatan yang dalam satu sama lain, yang merupakan momen yang menggembirakan bagi Wenren Wusuang. Akhirnya, waktu telah berlalu dan setengah hari telah berlalu. Mereka berada di area di mana tidak ada jiwa manusia lain yang berani menjelajah, jadi mereka harus keluar secepat mungkin untuk mengikuti jadwal mereka. Untungnya, King Sui memiliki 9 langkah benua untuk bepergian ke tempat lain dalam sekejap. Mereka pada dasarnya tidak perlu khawatir. Gadisku, apakah kamu menuai sesuatu yang baik? King Sui duduk di rumput sambil menghadap Luan-Luan untuk mengajukan pertanyaan padanya. Tidak apa-apa, hanya saja saya belum bisa menemukan harta karun. Meskipun saya tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, binatang iblis biasa tidak ada lagi di mata saya. Luan-Luan terkikik saat dia merosot di depan King Sui dan berbaring di atas kakinya. Mereka disebut harta karun karena kelangkaannya. Jika ada orang yang bisa masuk dan menemukan harta dengan segera, itu bukan harta lagi. Ikuti terus kultivasi Anda. Kekuatan Anda adalah hal terpenting yang Anda miliki saat ini. Tentu saja, Anda selalu dapat bergantung pada binatang iblis Anda untuk membantu Anda. Anda harus sangat memperhatikan para sahabat Anda, ucap King Sui sambil menenangkan pikirannya. Janji yang dia buat bertahun-tahun lalu akan segera terwujud dalam waktu dekat. Para wanita dan Little Fatty duduk di samping King Sui, membentuk lingkaran dengan Luan-Luan di tengah. Semua orang menatapnya sambil tersenyum, yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang dikelilingi oleh orang-orang yang paling dia cintai. Ayah, kapan kita akan pergi ke Lion King's Ridge? Kita harus membunuh mereka semua. Beraninya mereka menindas kita seperti itu, ucap Luan-Luan terengah-engah. Kamu benar, mereka yang berani menindas harus mati. King Sui menjawab dengan cerah. Ye Jiangye memerah saat dia duduk di arah berlawanan dari King Sui. Bagaimanapun, wanita lain sudah tahu tentang hubungannya dengan King Sui. Dia masih sedikit malu setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui barusan. Sejujurnya, dia sudah melepaskan kekhawatiran di hatinya dan dia sekarang bebas dari segala jenis konflik. Ketika suasana menjadi hangat karena tawa, King Sui bisa melihat ekspresi Wenren Wusuang. Dia tertawa bersama yang lain tetapi ada sedikit kecemasan yang tak tertembus di ekspresinya. Itu halus, jadi tidak ada orang lain yang menyadarinya. Namun, King Sui yakin dengan apa yang dilihatnya. Dia sudah tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang menyakitkan yang dia tidak pernah bisa ungkapkan sejak lama, tetapi dia bahkan tidak akan membawanya kepadanya bahkan sampai sekarang. Masalah dengan kakak perempuannya telah berlalu.
Apalagi yang bisa dia sembunyikan darinya? King Sui bingung dengan pikirannya. Kami akan beristirahat di sini malam ini. Luan, biarkan aku membawamu ke suatu tempat untuk menjinakkan binatang iblis. King Sui berkata sambil tersenyum. Baiklah, tentu. Tenda sudah disiapkan dan para wanita sudah mengenakan cincin batu giok suci, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Setelah semuanya beres, King Sui membawa Luan dan pergi untuk menemukan binatang iblis. Mereka telah bertemu dengan binatang iblis ketika mereka pertama kali tiba di tempat ini. King Sui dapat merasakan bahwa binatang iblis itu sangat kuat. Binatang buas ini tidak lain adalah binatang iblis kuno, kera drakonik lapis baja raksasa. Dengan kata lain, kera drakonik lapis baja raksasa juga merupakan binatang buas kuno. Menurut legenda, beberapa binatang buas kuno mengandung garis darah naga di pembuluh darah mereka. Mereka dikatakan sebanding dengan kebanyakan jiao dalam hal kekuatan. King Sui dan yang lainnya bergegas pada awalnya, jadi dia bisa mencuri beberapa pandangan pada binatang iblis itu sebelum mereka berpisah. King Sui berpikir bahwa binatang buas itu cocok untuk Luan karena usianya yang masih muda, kera drakonik lapis baja raksasa belum mencapai usia dewasa. Kekuatan binatang itu sekitar 20.000 bintang dan akan menjadi dewasa setelah mengkonsumsi pelet halo, kemudian meningkatkan kekuatannya dengan beberapa kali lipat. Karena itu, King Sui merasa bahwa kera drakonik lapis baja raksasa lebih cocok untuk Luan daripada dirinya sendiri. Binatang raksasa itu juga mudah ditemukan. Dengan satu penggunaan 9 langkah benua, keduanya kembali ke tempat dan mereka dapat melihat binatang buas kuno dalam waktu singkat. Bahkan dalam tahap mudanya, kera drakonik lapis baja raksasa sudah berukuran beberapa lusin meter. Binatang itu memancarkan niat membunuh dan kedinginan yang halus. Selain itu ditutupi dengan armor bersisik perak yang mirip dengan pelat baja di sekujur tubuhnya. Di atas kepalanya ada satu tanduk spiral. Binatang itu sedang berbaring di tanah dalam posisi istirahatnya. King Sui tidak tahu mengapa catatan sejarah menyebut binatang raksasa ini sebagai kera drakonik lapis baja raksasa, karena tidak ada tanda-tanda karakteristik kera dari kemunculannya. Ketika binatang itu melihat sekilas King Sui dan Luan, ia memiringkan kepalanya ke atas dan mengeluarkan jeritan yang berbeda. Tubuh depan yang sangat besar berdiri tepat pada saat bersamaan. King Sui kemudian akhirnya menyadari mengapa itu disebut sebagai kera drakonik lapis baja raksasa. Ketika kera drakonik lapis baja raksasa berdiri, tubuh bagian atas depan 2 kali lebih tinggi dari tubuh punggung bawah. Tubuh depan tampak seperti gunung kecil, perlahan menjadi lebih pendek saat mencapai tubuh belakang. Perawakan keseluruhan dari binatang itu adalah seekor kera atau gorila. Tidak hanya kekuatan fisik kera drakonik lapis baja raksasa sangat mendominasi, energi spiritualnya sangat kuat, dan kecepatannya juga sangat besar. Ini adalah monster pembantaian, kekerasan dan biadab. Akan sangat sulit untuk menjinakkan binatang buas seperti ini, tetapi satu fakta tetap ada, kera drakonik lapis baja raksasa sangat kuat tanpa keraguan. Gadisku, lihat apakah mungkin bagimu untuk menjinakkannya. Yang ini masih dalam tahap muda. Jika Anda bisa menjinakkannya, maka ia akan tumbuh menjadi dewasa dalam waktu singkat. Kamu seharusnya tahu seberapa kuat binatang iblis ini, kan? Ucap King Sui tersenyum ketika dia memusatkan pandangannya pada binatang iblis yang masuk sebelum menyerang dengan Primordial Flame Whip untuk membalas. Groar. Kera drakonik lapis baja raksasa segera dihancurkan oleh Primordial Flame Whip King Sui, menyebabkan kera itu mengaum saat berjuang untuk mendapatkan momentum di udara. Namun, kera itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bergegas kembali dengan cepat menuju King Sui dengan sikap yang lebih marah dari sebelumnya. King Sui juga kaget, resistensi serangan dari kera drakonik lapis baja raksasa memang kuat. Meskipun dia tidak menggunakan manifestasi armor binatang iblis dan mata sejati Buddha, dia masih mampu melepaskan 200.000 bintang serangan energi spiritual melawan kera. Namun,
yang bisa dia keluarkan dari binatang itu hanyalah jeritan nyaring. Beberapa binatang iblis dikenal kuat hanya karena kekuatan fisik mereka. Misalnya, batu-batu binatang memiliki tubuh sekokoh batu, jadi tampaknya tepat untuk menunjukkan bahwa pertahanan fisik binatang ini lebih unggul. Namun, jika seseorang menggunakan jumlah kekuatan yang sama dengan serangan energi spiritual, batu-batu binatang akan dengan mudah dikalahkan dalam hitungan detik. Saat kekuatan seseorang melampaui 5.000 bintang, energi spiritual mereka akan menerima dorongan juga. Selama pengembangan keterampilan tertentu, penggunaan energi spiritual akan menjadi elemen penting untuk pelatihan mereka. Namun, kebanyakan keterampilan membutuhkan kekuatan fisik seorang kultivator untuk menjadi kuat daripada energi spiritual mereka. Hal ini disebabkan sulitnya menumbuhkan energi spiritual. Bagaimanapun, teknik pertempuran spiritual jarang ditemukan, membuat budidaya energi spiritual tidak diprioritaskan. Dengan pengecualian pada beberapa pengembangan energi spiritual khusus, dan beberapa kultivator yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengolah energi spiritual, orang-orang ini akan selalu kekurangan dalam hal kekuatan dan kecepatan fisik. Jadi dengan kata lain, setiap aspek kultivasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kera drakonik lapis baja raksasa, King Sui curiga bahwa itu mungkin memiliki garis darah naga di nadinya. Dengan demikian, tidak hanya tubuhnya sekuat baja, ia memiliki banyak energi spiritual yang bahkan dapat bersaing dengan kekuatan fisiknya. Seven-Headed Crystal Beast milik Ye Jiangyi juga seorang mutan. Meskipun energi spiritualnya lebih unggul dari kekuatan fisiknya, setelah mencapai level itu, ia memiliki teknik pertempuran pelindungnya sendiri. Bagaimanapun, itu memiliki tubuh yang kuat yang hanya lebih lemah jika dibandingkan dengan energi spiritualnya. Ayah, tetap tahan. Saya akan mencoba mengobrol dengannya, ucap Luan terkekeh. King Sui balas tersenyum dan memberinya anggukan. Itu masih relatif mudah untuk mencoba menahan kera drakonik lapis baja raksasa. Dia menyerang dengan primordial flame whip-nya ke kera beberapa kali lagi, dengan binatang itu menjerit kesakitan setiap kali dipukul dengan cambuk. Luan membuka mulutnya dan membuat beberapa suara aneh. King Sui tahu bahwa Luan sedang berbicara dengan kera drakonik lapis baja raksasa. Namun, menilai dari geraman marah yang dibuat oleh kera, dia tahu bahwa binatang raksasa ini tidak setuju dengan apa yang coba disampaikan Luan. Dengan lambaian tangannya, Luan memanggil Golden Jiao King ke sisinya. Kemudian dengan gelombang lain, dia memanggil rusa roh juga. Setelah itu, dia melihat ke arah kera drakonik lapis baja raksasa dan mengatakan sesuatu lagi. King Sui tidak bisa memahami sepatah kata pun yang dia katakan. Selama dia bisa menjaga jarak antara Luan dan kera drakonik lapis baja raksasa lebih jauh sambil tetap dalam jangkauannya, itu akan baik-baik saja. Dia merasa bahwa Luan sedang mencoba untuk memikat binatang raksasa ini, dan bahwa dia mencoba untuk menunjukkan sesuatu tentang dirinya. Kerbau es lapis baja mistis, tikus pemakan tanah, dan binatang iblis yang baru-baru ini dijinakkan dipanggil keluar secara bersamaan oleh Luan, yang menyebabkan kera drakonik lapis baja raksasa akhirnya berhenti bergerak. Kera itu menatap mata Luan sebelum berbalik ke arah King Sui dengan tatapan yang lebih ketakutan. King Sui memiliki firasat bahwa Luan menggunakan intimidasi untuk menunjukkan kekuatannya pada kera drakonik lapis baja raksasa. Dia bisa tahu dari mata kera betapa ketakutannya itu terhadapnya. Namun, Luan tampaknya maju dengan bujukannya pada binatang itu saat dia mengeluarkan pil obat yang telah dia berikan padanya sebelumnya. Luan, katakan bahwa kamu adalah Heart of Seven Orifices dan bahwa kamu secara alami berbakat. Katakan bahwa Anda akan mencapai hal-hal yang lebih besar di masa depan dan biarkan dia tahu bahwa memilih Anda adalah pilihan terbaik untuk itu. King Sui tahu pasti bahwa Luan akan memberitahu kera drakonik lapis baja raksasa tentang hal-hal ini, tetapi dia tidak bisa membantu, tetapi mengingatkannya apa yang harus dia lakukan untuk berjaga-jaga. Ya, kalau tidak
tidak akan tenang seperti ini. Kera itu sudah bimbang oleh kata-kataku. Lihat saja aku. Begitu Luan-Luan selesai, dia memanggil 3 serigala Windfire dengan 2 di antaranya berkepala 6. Ini adalah kartu truf Luan-Luan. Serigala Windfire berkepala 6 saat ini sebanding dengan kera drakonik lapis baja raksasa ini dalam hal kekuatan. Tentu saja, kera ini pasti akan melampaui kekuatan bahkan binatang kristal berkepala 7 setelah ia menerobos hingga dewasa. Karena pertumbuhannya itulah King Sui menyukai kera drakonik lapis baja raksasa. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi Luan-Luan karena dia adalah Heart of Seven Orifices. Meski begitu, dia tidak diizinkan untuk menjinakkan binatang iblis apapun yang dia suka. Meskipun kera drakonik lapis baja raksasa tertarik padanya, itu tidak akan membiarkan dirinya dijinakkan karena kekuatannya masih jauh dari mengesankan untuk binatang iblis yang kuat ini. Namun, kera yang hampir mencapai usia dewasa ini berbeda. Binatang itu belum dewasa, jadi kecerdasan pikirannya masih biasa-biasa saja. Tapi dengan situasi saat ini, kera menjadi tidak masuk akal lebih jauh. Itulah mengapa binatang itu goyah setelah melihat serigala angin kepala 6 yang kuat mengikuti Luan-Luan, dan fakta bahwa dia memiliki sesuatu yang dapat menguntungkan kekuatannya. Setelah aliran terakhir energi spiritual penjinak binatang diserap oleh pikiran kera drakonik lapis baja raksasa, binatang buas itu secara resmi berhasil dijinakkan oleh Luan-Luan. Penjinak binatang biasanya akan menjinakkan monster iblis dengan berbagai jenis pendekatan. Jenis pendekatan pertama tidak memerlukan kontrak atau perjanjian, seperti bagaimana King Sui berhasil menjinakkan laba-laba setan berkepala 5. Itu adalah situasi yang sama untuk Luan-Luan dan beberapa binatang iblisnya. Jenis pendekatan ini dapat menyebabkan binatang iblis mengkhianati kepercayaan penjinak binatang. Namun, ini adalah pendekatan yang adil, atau tepatnya, ini adalah tim antara manusia dan binatang yang berjuang untuk tujuan bersama. Selain itu, King Sui dan gajah naga bersisik emasnya, serta Wenren Wushuang dan bangau roh kuali emasnya, adalah contoh pendekatan penjinakan yang menggunakan pil obat sebagai kontrak dengan binatang buas. Pendekatan ini akan sangat menguntungkan pemiliknya. Namun, pil obat yang digunakan untuk menjinakkan binatang iblis jarang ditemukan. Ini karena pil-pil ini berkualitas tinggi tetapi kuantitasnya rendah. Dan kemudian ada pendekatan Luan-Luan baru-baru ini dengan binatang drakonik lapis baja raksasa, yang menanam sebagian dari energi spiritualnya di dalam kepalanya. Efek dari pendekatan ini kurang lebih mirip dengan penggunaan pil obat, tetapi ini akan membutuhkan kerja sama dari binatang iblis yang dimaksud atau untuk memaksa binatang iblis itu tunduk. Jika binatang iblis itu dipaksa untuk dijinakkan, maka kekuatan binatang itu tidak akan cocok dengan penjinak binatang. Perbedaan kekuatan akan menjadi besar dalam hal ini, jadi menjinakkan binatang iblis dengan level seperti itu tidak ada artinya. Penjinak binatang hanya akan menggunakan jenis proses penjinakan ini untuk binatang iblis yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Namun, keadaan seperti itu akan sangat mahal tetapi akan ideal untuk menangkapnya dengan sukses. Metode ini mungkin tidak adil, itulah mengapa pendekatan ini sulit bagi kebanyakan penjinak binatang. Menggunakan pil obat juga tidak adil tapi seseorang juga bisa mencari bantuan dari orang lain untuk memaksa binatang iblis itu tunduk. Namun, jenis proses penjinakan ini akan sia-sia, atau lebih tepatnya, mencari bantuan adalah usaha yang sia-sia karena binatang iblis hanya akan berhasil dijinakkan ketika ia memutuskan untuk menyerah dengan sukarela. Persis seperti kera drakonik lapis baja raksasa ini, ia ditipu untuk dijinakkan oleh Luan-Luan. Binatang setan lebih suka proses penjinakan adil dan setara. Dengan begitu, mereka akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengambil keputusan untuk memilih pemiliknya. Metode Luan-Luan dalam menjinakkan kera drakonik lapis baja raksasa tidak sepenuhnya bermanfaat baginya, itu juga memiliki beberapa kerugian. Metode ini akan membutuhkan Luan-Luan untuk menggunakan energi spiritualnya untuk menjinakkan binatang itu.
Dan jika binatang drakonik lapis baja raksasa mati dalam keadaan apapun, Luan-Luan akan terpengaruh juga dan dia akan terluka dalam prosesnya. Poin kuat dari Heart of Seven Orifices adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang iblis. Melalui metode penjinakan ini, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan menjadi minimal. Yang terpenting, binatang iblis akan selalu lebih dekat dengannya, menjalin ikatan yang lebih dalam dalam sekejap. Untuk tujuan keamanan, dia memutuskan untuk menggunakan metode tidak adil ini dalam menjinakkan kera drakonik lapis baja raksasa. Dia menggunakan metode yang sama untuk menjinakkan tikus pemakan tanah terkuat, serigala api angin berkepala 5, dan juga 2 serigala api angin berkepala 6. Namun, sisa binatang iblisnya dijinakkan menggunakan metode yang adil sebagai gantinya. Metode yang adil tidak berarti bahwa binatang iblis akan dengan mudah diselesaikan. Faktanya, sebagian besar binatang iblis tidak akan mengkhianati pemiliknya setelah mereka memastikan bahwa mereka akan bekerja sama sebagai satu tim. Binatang iblis hanya akan mengkhianati pemiliknya selama situasi khusus. Beberapa akan melakukannya karena sifat mereka sebagai binatang yang licik juga. Luan-Luan ditakdirkan untuk menjadi kuat dan dia akan memiliki banyak binatang iblis di sisinya. Selama sejumlah binatang iblis terkuatnya sangat setia padanya dan mampu mengintimidasi yang lain, maka semuanya akan baik-baik saja. Setelah dia berhasil menjinakkan kera drakonik lapis baja raksasa, dia melanjutkan untuk memberinya banyak pil obat dan pelet halo segera. Kera itu sudah berada di puncak kekuatannya. Jadi pada akhirnya ia akan menembus hingga dewasa dalam waktu singkat terlepas dari kondisinya. Luan-Luan memberinya pil obat seperti menyalakan sumbu dinamit. Dalam sekejap, kera drakonik lapis baja raksasa mengambil lompatan dan menjadi sebesar gunung kecil, meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Kera itu masih setara dengan binatang kristal berkepala 7. Dalam hal perlawanan, bagaimanapun, kera drakonik lapis baja raksasa adalah selangkah lebih unggul dari binatang kristal itu sendiri. Karena lonjakan kekuatannya, ikatan antara Luan-Luan dan kera semakin ditingkatkan. Ini membuat Luan-Luan senang dan senang karena ikatan antara penjinak binatang dan binatang iblis adalah aspek terpenting dari proses penjinakan binatang. Semakin kuat ikatannya, semakin besar kerja tim mereka. Gadisku, kita harus kembali sekarang, ucap King Sui sambil tersenyum. Baiklah, ayah. Luan-Luan bukan anak kecil lagi, jadi dia secara alami akan memahami semua yang telah dilakukan King Sui untuknya. Kesannya terhadap King Sui lebih penting daripada kesan Ye Tian. Dia lebih kurang memahami kontribusi King Sui untuk pertumbuhannya, bahkan sejak dia masih kecil. Karena itu, dia telah memutuskan bahwa harga dirinya yang terbesar adalah memiliki King Sui sebagai ayahnya. King Sui menggunakan 9 langkah benua dan membawa Luan-Luan kembali ke kamp. Dia perlahan memenuhi keinginannya, mengurangi beban di hatinya dalam prosesnya. Dia menjadi lebih nyaman setelah melihat anggota King Clan perlahan menjadi lebih kuat dan kuat. Ketika mereka tiba di kamp, para wanita telah menyelesaikan persiapan mereka untuk makan malam. Setelah melihat King Sui dan Luan-Luan kembali dari petualangan mereka, mereka meminta untuk melihat jenis binatang iblis apa yang telah dia jinakkan. Luan-Luan tidak punya pilihan selain memanggil kera naga lapis baja raksasa yang dia tangkap. Kehadiran kera naga lapis baja raksasa yang kolosal dan sombong membuat para wanita tenggelam dalam kecemburuan. Sayangnya bagi mereka, inilah bakat Luan-Luan. Tak satu pun dari mereka akan bisa belajar bagaimana menjinakkan binatang iblis seperti dia. Ye Jiange, di sisi lain, memiliki titik awal yang bagus sebagai penjinak binatang karena dapat mengklaim binatang kristal berkepala 7 sebagai miliknya. Tetapi sejak saat itu, dia tidak memiliki pemikiran untuk menjinakkan binatang iblis lainnya. Bagaimanapun, menjinakkan binatang iblis bukanlah masalah sederhana yang bisa dicapai hanya dalam satu hari. Langit malam bisa dianggap sebagai pemandangan tercantik setiap saat sepanjang hari. Mereka telah mendirikan tenda mereka di lapangan rumput yang luas,
dan tak terbatas di suatu tempat yang jauh dari medan perang yang berantakan tadi. Setiap orang bersenang-senang saat makan malam. Setelah selesai, King Sui pergi ke daerah tersembunyi di dekatnya dan langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal. Raja Iblis Sabel Beracun masih berada di luar untuk memperingatkan King Sui jika sesuatu yang berbahaya terjadi di sekitar area tenda. Saat memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui segera pergi untuk memeriksa silek sachet interspatial yang telah dia masukkan sebelumnya. Sebagian besar sachet tidak ada artinya, tetapi beberapa memiliki bahan obat yang cukup layak untuk mengolah obat. Di samping catatan, pil obat yang dia kumpulkan dari sachet sutra dapat dibagikan di antara keluarga dekatnya dan anggota klan King lainnya juga. Di antara sachet milik Bei Tang Lai dan sesepuh yang kuat, dia berhasil mendapatkan 6 botol pil binatang suci tingkat rendah. King Sui sangat gembira sampai-sampai tangannya bergetar hanya dengan memegangnya. Dia awalnya berpikir bahwa pil binatang suci yang dimilikinya terlalu kecil jumlahnya. Sekarang dia memiliki 6 botol, dia masih berpikir bahwa pilnya tidak banyak, tetapi setidaknya cukup untuk memungkinkan anggota King Clan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Alasan bahwa punggung Raja Singa begitu kuat pasti ada hubungannya dengan pil binatang suci tingkat rendah ini. Selain itu, mereka semua dianggap sebagai penjinak binatang, jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi kuat dengan akumulasi pengalaman bertahun-tahun. Setelah mendapatkan botol tambahan pil binatang suci, King Sui berpikir bahwa dia akan memiliki waktu yang lebih baik untuk mengatur dan memisahkan pil untuk keluarga dekatnya. Hai Dongqing akan menerima satu, karena yang lain sudah memiliki binatang iblis mereka sendiri. Meskipun binatang iblis tidak sekuat itu, mereka tetap kuat. Hai Dongqing adalah satu-satunya anggota tanpa binatang iblis, jadi dia memutuskan bahwa dia akan meluangkan waktu besok untuk membantunya menangkap kekuatan binatang iblis. Membunuh anggota punggung Raja Singa sebanding dengan 6 botol pil binatang suci yang ditemukan di sachet sutra interspatial mereka. 5 botol yang tersisa dan 3 botol yang awalnya dia miliki telah terkumpul menjadi total sekitar 8 botol. King Sui memutuskan untuk memberikannya dengan tepat setelah mereka kembali ke klan King. Seharusnya begitu. Beberapa botol pil binatang suci tingkat rendah ini telah banyak membantu King Sui. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah ibunya, apakah dia bisa menjinakkan binatang iblis yang kuat sendirian dengan kekuatannya saat ini. King Sui menyimpan pil binatang suci tingkat rendah dan terus melihat barang-barang yang tersisa. Hal pertama yang dilihatnya membuat senyuman melingkar di sudut mulutnya. Jejak Lion King. Ini bisa dianggap sebagai teknik pertempuran yang layak di punggung Bukit Raja Singa jika ini adalah metode budidaya jejak Raja Singa. Masih ada lagi. King Sui terus membaca di bawah. Memperoleh teknik pertempuran di punggung Bukit Singa adalah hal yang luar biasa bagi King Sui saat ini, karena dia akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang urusan punggung Bukit Raja Singa. Jika dia berhasil menghancurkan punggung Bukit Raja Singa di masa depan, maka dia dapat mengizinkan anggota klan King dan Istana Surgawi untuk mempelajari beberapa teknik penguasaan Bukit Raja Singa. Selain itu, dia memiliki perasaan bahwa Lion King's Reach akan memiliki lebih banyak dari pil binatang suci tingkat rendah ini, yang dapat dia peroleh untuk keluarganya juga. King Sui tidak menyangka bahwa koleksi Bei Tang Lai dan beberapa tetua di silk sachet interspatial mereka menjadi sehebat ini. Selain 6 botol pil binatang suci tingkat rendah dan beberapa ramuan obat, pil obat, dan bahan untuk ditempa, sebenarnya ada cukup banyak teknik budidaya dan teknik pertempuran. Selain itu, mereka berada pada level yang sangat layak. Formasi Li Api Raja Singa. King Sui juga terkejut dengan penemuannya tentang formasi ini. Dia juga telah menyaksikan kekuatan dan efek dari formasi ini sebelumnya. Formasi semacam ini pasti bisa dianggap sebagai formasi peringkat teratas bahkan di antara Lion King's Reach. Nama formasi ini adalah Formasi Api Li Raja Singa. Karena itu, King Sui menebak bahwa ada formasi lain di bawah formasi Raja Singa ini. Dia tidak begitu yakin apakah mereka sekuat itu. Dalam hal pengaturan formasi,
Selain kekuatan formasi, kekuatan dan koordinasi orang-orang yang mengatur formasi juga memainkan peran besar. Auman Raja Singa. King Sui tahu raungan Raja Singa sebelumnya, tetapi itu adalah teknik yang sangat sulit. Sekarang ada buku tentang teknik di sini, King Sui dengan cepat membacanya. Ini adalah teknik pertempuran spiritual yang menggunakan gelombang suara untuk menyerang. Menurut buku tersebut, jika teknik ini dikembangkan hingga ke puncaknya, gelombang suara dapat menembus 3 jiwa fana dan 7 bentuk manusia fana atau binatang iblis seperti gelombang sonik dan membubarkannya. Armor Lion King. Ini berbeda dengan manifestasi armor binatang iblis. Meskipun itu adalah teknik pertempuran dari jenis yang mirip dengan manifestasi armor binatang iblis, itu tidak membutuhkan energi roh yang kuat sebagai tulang punggung, tidak seperti manifestasi armor binatang iblis. Armor Raja Singa dapat dikembangkan bahkan oleh para pembudidaya dengan kekuatan di atas Xiantian. Pada tahap kesuksesan kecil, cincin pelindung energi akan terbentuk di tubuh dan pertahanannya cukup baik. King Sui melihat semua teknik pertempuran ini. Dia sangat terkejut tetapi juga sedikit khawatir. Akar punggung Bukit Singa memang sangat dalam. Tidak perlu membahas lebih lanjut kekuatannya dalam sekte tersebut. Terlepas dari pembudidaya yang kuat atau rata-rata di sekte tersebut, mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan pembudidaya tingkat yang sama di sekte lain. Tanpa melakukan apapun yang lebih baik, King Sui memutuskan untuk mengembangkan jejak Raja Singa dan raungan Raja Singa. Dengan pengalaman membudidayakan telapak budak emas besar 9 gelombang, penanaman jejak Raja Singa berjalan cukup lancar. Meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya dalam setengah hari. Dia dengan hati-hati mempelajari jejak Raja Singa dan raungan Raja Singa. Kedua teknik pertempuran ini tampaknya memiliki aura ki yang sangat intensif, aura Raja-Raja Singa. Sepertinya teknik pertempuran spiritual pasti terhubung ke aura ki. Kedua jenis teknik pertempuran ini sebenarnya memiliki persyaratan yang lebih intensif pada aura pengguna. Selain itu, King Sui juga menyadari bahwa Ki Kaisar mulai bergerak ketika dia berkultivasi. Hal ini menyebabkan dia membuat keputusan untuk mengolah jejak Raja Singa dan auman Raja Singa dengan baik. Meningkatkan semangat kultivasinya, dia menyalurkan aliran ki yang memancarkan aura yang bahkan bisa menelan pegunungan dan sungai. Jejak Raja Singa adalah milik segel ledakan. Ledakan dibentuk oleh penyaluran energi roh yang kuat. Ini adalah pengenalan teknik pertempuran. Namun, di pertempuran sebelumnya, tidak ada ledakan ketika anggota punggung Bukit Singa menggunakan jejak Raja Singa ini. Mungkinkah tahap tekniknya kurang, atau dia tidak bisa membuat ledakan terjadi tepat waktu? King Sui tidak menyadari bahwa ledakan ini membutuhkan proses sampai akhir. Selama proses ini, jika target menghindar atau melawan, ledakan tidak akan terjadi. Jejak Raja Singa itu sendiri memiliki efek mengikat sebelum meledak. Ketika orang-orang Lion King Street menggunakan jejak Lion King sebelumnya, efek pengikatannya dapat dengan mudah diabaikan oleh King Sui, jadi secara alami, ledakan itu tidak terjadi. Ledakan yang terjadi setelah pengikatan adalah teknik pembunuhan yang sebenarnya. Efek mengikat ini juga dapat dikoordinasikan dengan teknik pembunuhan lainnya. Kekuatan jejak Raja Singa memiliki hubungan langsung dengan energi roh. Tetapi tentu saja, seseorang harus mencapai tahap kesuksesan kecil sebelum mereka dapat melakukannya. Jejak Raja Singa ini seharusnya tidak kalah dengan telapak budak emas 9 gelombang. Itu adalah salah satu teknik pertempuran yang kuat di punggung Bukit Raja Singa. King Sui melihat raungan Raja Singa dan formasi api Li Raja Singa selanjutnya. Dia menyiapkan beberapa salinan ini untuk beberapa wanita. Dia sudah mengajarkan teknik pertempuran yang cocok untuk mereka sejak lama. Namun, beberapa teknik masih belum dapat dikembangkan oleh beberapa wanita atau belum berhasil dibudidayakan. Di antara teknik pertempuran di Bukit Raja Singa ini, beberapa di antaranya dapat dikembangkan secara instan. Selain formasi ini yang bisa mereka kembangkan,
armor pertempuran yang King Sui bantu mereka tempa dan formasi pengumpulan roh yang terukir pada mereka juga membawa manfaat yang sangat besar bagi mereka. Formasi Li Api Raja Singa yang tidak bisa bertahan lama adalah cacat besar itu sendiri. Oleh karena itu, formasi pengumpulan roh pada armor tempur mereka akan sangat membantu. Pada saat King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal, itu sudah hari berikutnya. Di luar sangat dingin pada malam hari. Meskipun gelap gulita di luar sana, King Sui masih memiliki visibilitas yang layak berkat kekuatannya saat ini. King Sui pergi keluar demi membantu Hai Dongqing menjinakkan binatang iblis dan pada saat yang sama, melihat berapa banyak yang bisa dia segel. Pil binatang suci tingkat rendah sangat jarang, jadi dia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Dia tidak mempertimbangkan membantu semua orang di King Clan untuk menjinakkannya. Generasi muda harus mengandalkan diri sendiri. Jika dia membuat segala sesuatunya terlalu nyaman bagi mereka, mereka mungkin kehilangan ambisi. Oleh karena itu, dia tidak ingin menjinakkan binatang iblis untuk generasi ketiga King Clan. Jika memungkinkan, dia ingin setidaknya kakek dan ibunya memilikinya, serta Lin Zanhan. Dia akan memikirkan yang tersisa di lain waktu. King Sui terbang menuju tempat yang jauh sambil berpikir. Sosoknya menghilang ke cakrawala dalam sekejap. Pilihan pertama King Sui masih menjadi binatang terbang. Meskipun pembudidaya dan binatang terbang sama-sama mampu terbang ketika mereka mencapai alam bela diri, mereka sama sekali tidak cocok jika dibandingkan dengan kemampuan alami binatang terbang. Tapi tentu saja, beberapa spesies langit dan bumi yang bermutasi adalah pengecualian. Bayangan demonik panter, itu pasti kamu. Sosok gelap melintas. Panjang tubuhnya 30 meter dan itu bisa dianggap pembangkit tenaga listrik mini. Kekuatan Shadow Demonic Panther hanya sekitar 10.000 bintang. Namun, kekuatan membunuhnya sulit untuk dilawan bahkan oleh seseorang dengan kekuatan 20.000 bintang. Ia memiliki garis keturunan kuno dan merupakan predator alami. Itu adalah alat bantu jalan gelap yang bersembunyi di antara bayang-bayang. Kecepatan Shadow Demonic Panther tidak ada bandingannya. Itu pasti yang tercepat dibandingkan dengan orang lain dengan kekuatan yang sama. Dalam jarak pendek, bahkan binatang terbang tidak bisa menyamai kecepatannya. Itu adalah ahli dalam penyergapan dan mampu membunuh dalam satu serangan. Hati King Sui tidak bisa membantu tetapi berdebar saat melihat spesies kuno yang bermutasi ini. Dia bahkan ingin menjinakkan satu untuk dirinya sendiri. Namun, jenis binatang iblis ini tidak terlalu berguna baginya untuk saat ini, jadi dia segera menyerah pada ide ini. Dia percaya bahwa binatang iblisnya bisa menjadi kuat segera. 9 langkah istana. Meskipun Shadow Demonic Panther sangat kuat, kecepatan King Sui sayangnya masih jauh lebih cepat ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, dia berhasil menyegelnya. Kecepatan dari Shadow Demonic Panther yang berlari di darat tidak lebih lambat dari binatang terbang dengan kekuatan yang sama ketika mereka terbang di langit. Yang terpenting, dia tidak hanya bisa berlari di darat. Ia memiliki 4 awan ajaib di bawah cakarnya. Ini memungkinkan binatang itu untuk berlari di langit seperti yang dia bisa di darat. Satu-satunya kelemahan adalah kekurangan daya tahan saat berlari dengan semua kekuatannya. Setelah Shadow Demonic Panther berhasil disegel, dia pergi ke suatu tempat yang lebih jauh. Perasaan spiritualnya memungkinkan dia untuk mendeteksi lokasi binatang iblis yang kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, banyak binatang iblis berkeliaran di malam hari. Yang dicari King Sui semuanya sekitar 10.000 bintang kekuatan karena kekuatan yang lebih besar belum tentu baik. Dia bisa merasakan fakta itu ketika Wenren Wusuang dan Golden Cauldron Spiritual Crane menggunakan pil binatang suci tingkat rendah. Setelah meminum pil tersebut, ia menilai bahwa kekuatan ibu dan kakeknya akan cukup kuat. Satu-satunya harapannya saat ini adalah 10.000 bintang adalah ambang batas yang memungkinkan pembudidaya Xiantian menjinakkan binatang iblis juga. Jika tidak, dia akan menyia-nyiakan sebotol pil binatang suci tingkat rendah. Raja beruang putih berkepala kembar.
King Sui ragu sejenak sebelum menerimanya juga. Itu sangat sulit dibandingkan dengan Shadow Demonic Panther. The Twin-Headed White Bear King juga dikenal sebagai Mountain Suppression Beast. Seperti namanya, ia memiliki dua kepala. Salah satunya hanya energi roh yang dibudidayakan. Meski berat, kekuatan bertarungnya luar biasa. Satu-satunya kelemahannya adalah gerakannya yang lambat. Setelah menyegel Raja Salju Putih berkepala kembar, King Sui sekali lagi berlari keluar. Dia tidak kembali sampai fajar. Beberapa wanita sudah bangun, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa ketika mereka melihat King Sui, yang baru saja kembali. Beberapa dari mereka pergi untuk latihan pagi sementara beberapa pergi untuk menyiapkan sarapan. King Sui menarik Hai Dongqing ke samping dan memberikan pil binatang suci kelas rendah kepadanya. King Sui, saya tidak membutuhkan ini dengan kekuatan saya saat ini. Anda tidak memiliki binatang iblis sebagai transportasi. Bukankah merepotkan bagimu jika harus bepergian ke suatu tempat? King Sui bertanya padanya sambil tersenyum. Baik, jangan bilang kamu tidak menginginkanku lagi. King Sui berpura-pura melihat Hai Dongqing dengan kaget. Hai Dongqing terkejut sebelum dia tertawa. Bagaimana aku bisa? King Sui memanggil Shadow Demonic Panther. Meskipun jauh lebih kecil dari kera drakonik lapis baja raksasa, monster iblis berukuran 30 meter masih sangat besar. Namun, pada tingkat kekuatan ini, ukuran tubuhnya hanya bisa dianggap kecil. Meski begitu, daging dan otot di Shadow Demonic Panther mirip dengan baja. Tidak ada satupun kelemahan pada tubuhnya yang besar. Seolah-olah ia memiliki tubuh yang paling sempurna. Shadow Demonic Panther berwarna hitam pekat. Melihatnya di siang hari masih akan membuat seseorang merasa muram. Meski begitu, itu sangat menarik secara visual, terutama awan magis yang samar-samar bersinar di bawah cakarnya. Mereka menciptakan suasana misteri di sekitar Shadow Demonic Panther. Menjinakkannya berjalan dengan sangat lancar. Ketika beberapa wanita datang, mereka semua sangat iri. Namun, Ye Jiange, Luan Luan dan Wen Ren Wu Suang tidak merasa iri karena mereka sudah memiliki binatang iblis mereka sendiri. Little Fatih memiliki Golden Light Beast sendiri, jadi dia tidak benar-benar bereaksi. Di Chen dan Di King sama-sama memiliki hewan terbang yang tangguh. Meskipun mereka tidak terlalu kuat di sini, mereka akan sangat baik setelah mereka keluar dari reruntuhan kuno. Yu Hei adalah nyonya lembah 100 bunga. Dia juga memiliki tunggangan kuatnya sendiri, meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis ini dengan 10.000 bintang kekuatan dari reruntuhan kuno. Kamu sangat menyukainya. Apakah kalian semua menginginkannya juga? King Sui bertanya kepada mereka sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, dia bahkan tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mendapatkannya masing-masing. Mereka juga tidak bodoh. Mereka tahu bahwa ada alasan di balik pilihan King Sui ketika dia memberikan binatang iblis. Yang terpenting, dia bahkan tidak menjinakkannya untuk dirinya sendiri. Jelas bahwa dia tidak memiliki cukup pil padanya atau memiliki kegunaan lain untuk itu. Hehe, tidak perlu aku. Beberapa wanita segera mengungkapkan pendapat mereka lalu tersenyum pada King Sui. Sebenarnya tidak banyak botol seperti ini. Mari kita bicarakan tentang itu ketika kita kembali ke King Clan. Kami mungkin akan mendapatkan lebih banyak di tangan kami pada saat kami menghilangkan Lion King's Reach. Mari kita makan dan bersiap untuk kembali. King Sui menyarankan sambil tersenyum. Kecepatan perjalanan pulang mereka sangat cepat. Mereka memiliki banyak waktu untuk bepergian dengan bantuan Nine Continents Step. Selain itu, ketika mereka tidak ada pekerjaan di siang hari, mereka juga bisa menunggangi binatang iblis dan bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Lebih baik mereka bergegas kembali ke pintu keluar secepat mungkin karena lebih aman di sana. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Ketika King Sui dan yang lainnya mencapai pintu masuk reruntuhan kuno, cukup banyak orang yang terbang keluar. Ada juga banyak orang yang terhuyung-huyung di sekitar sini. King Sui bahkan bisa mencium bau darah di sana-sini dan bahkan ada beberapa genangan air di tanah.
membunuh untuk merampok, merampas harta karun. King Sui dan yang lainnya tidak berhasil terlalu jauh sebelum sekelompok orang tiba-tiba melangkah maju untuk memblokir King Sui dan beberapa wanita. Ketika mereka memasuki zona 10 li, King Sui dan yang lainnya berpikir bahwa lingkungan di sini tidak buruk, jadi mereka berjalan ke sana. Namun, mereka tidak mengharapkan seseorang menghalangi jalan mereka. Melihat beberapa lusin orang berdiri di depan mereka, King Sui tidak hanya tenang, dia bahkan ingin tertawa. Ada tidak kurang dari 50 orang di sini dan yang terpenting, King Sui melihat orang-orang dari punggung Bukit Raja Singa dan orang-orang dari Gunung Naga Valet. Adapun yang tersisa, dia tidak yakin siapa mereka. Dia hanya bisa membedakan mereka dari cara mereka berpakaian. Di antara orang-orang ini, King Sui menyadari bahwa orang-orang dari Lion King's Ridge dan Valet Dragon Mountain tidak berada di depan melainkan di belakang. Dari kelihatannya, sepertinya mereka bukanlah orang-orang yang memulai insiden ini. Kemungkinan besar mereka hanya di sini untuk menonton. Orang yang memimpin mereka adalah pria paruh baya. Namun, ada gelombang energi kekerasan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak setua itu, kekuatannya sangat menakutkan. Penampilannya juga sangat liar dan sekasar binatang iblis. King Sui, hati-hati. Pemimpinnya berasal dari ras rahasia di antara klan aristokrat di benua suci Lu Utara. Mereka adalah suku darah binatang yang merupakan perwakilan dari benua suci Lu Utara. Ucap Ye Jiange memperingatkan, ras suku kuno. Ini adalah pertama kalinya King Sui menemukan nama ini. Tetapi setelah mendengarnya, King Sui menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya ini memang memiliki sedikit kemiripan dengan binatang iblis. Tepat sekali, mereka adalah suku kuno. Ada jejak atau sedikit garis darah binatang iblis di dalam tubuh mereka. Namun, kecerdasan mereka tidak kalah dengan siapapun. Selain itu, mereka sangat kuat dan sangat mendukung kekerasan. Lalu juga, Ye Jiange terdiam. Lalu apa? King Sui bertanya dengan bingung. Dan kemudian terlepas dari pria atau wanita, mereka memiliki cukup nafsu makan dalam aspek itu, Ye Jiange berbisik tidak nyaman ke telinga King Sui. Suaranya gemetar. Suara lembutnya sedikit menggelitik telinga King Sui. Ye Jiange masih seorang gadis yang belum berpengalaman. Fakta bahwa dia hanya mengatakan sesuatu seperti ini kepada King Sui memiliki dampak yang cukup besar padanya. Dia mengulurkan tangan dan mencubit King Sui dengan marah ketika dia melihatnya melamun sedikit. Baru saat itulah dia tertawa nakal. Sangat menyenangkan baginya untuk melihat mata indah di balik kerudung yang bersembunyi dari pandangannya. Hei nak, tolong menjauhlah dari nona muda itu. Suara keras dan sedikit logam terdengar tepat ketika King Sui hendak mengatakan sesuatu. Kata-katanya yang tidak masuk akal diucapkan dengan nada yang benar. Apa yang kau katakan? Ucap King Sui tersenyum pada pria liar dan kejam di hadapannya. Pria itu lebih tinggi daripada pria pada umumnya dengan lebih dari satu kepala dan dia memiliki tubuh yang kekar. Selain itu, tatapan dan auranya sangat tajam dan tajam, seperti binatang iblis. Orang biasa akan merasa takut di dalam hati saat melihat mereka. Ada sekitar 20 dari mereka sedangkan sisanya dari pihak lain. Berdiri bersama, suku darah binatang mencuat seperti jempol yang sakit di antara orang banyak. Kebanyakan orang secara otomatis akan membuat jarak antara mereka dan suku darah binatang. King Sui juga tidak bisa berkata-kata. Pria terkemuka ini benar-benar terlalu mendominasi. Sampai-sampai King Sui kehilangan niat untuk berdebat dengannya. Dia kemudian dengan santai menjawab pertanyaannya. Karena mereka sangat cantik, saya sangat menyukai mereka. Pria itu menjawab dengan senyuman juga, meskipun senyumannya sedikit dingin. Kamu menghalangi jalanku karena alasan ini. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu ini. Kami akan pergi dari sini dan yang terbaik adalah Anda tidak mengganggu saya dan wanita saya. King Sui berkata sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia mengangkat kakinya, bersiap untuk pergi. Tetap di tempat, saya tidak membiarkan Anda pergi. Lebih baik kamu tidak pergi. Ucap pria itu berbicara sekali lagi.
King Sui menoleh untuk melihat Ye Jiange. Apakah ada yang salah dengan otak mereka? Mengapa sangat sulit untuk berkomunikasi dengan mereka? Suara King Sui tidak terlalu lembut, jadi jelas terdengar oleh semua orang di sekitar mereka. Secara alami, pria yang paling dekat dengan King Sui juga telah mendengarnya dan aura liar langsung dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang lain dari suku darah binatang juga memelototi King Sui dengan marah, seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya di saat berikutnya. Mereka tidak lebih bodoh dari orang lain di luar sana. Mereka hanya menganjurkan kekerasan, jadi jika Anda dapat mengalahkan mereka, mereka tidak hanya tidak akan menaruh dendam kepada Anda tetapi Anda bahkan dapat berteman dengan mereka. Ucap Ye Jiange buru-buru menjawab, "Saya tidak peduli tentang menjadi teman. Ini akan baik-baik saja selama mereka tidak menggangguku." Mengalahkan mereka kedengarannya tidak mudah. King Sui berjalan menuju pria terkemuka setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Kecepatannya tidak terlalu cepat tetapi aura ki-nya meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Pada saat dia berada sekitar 10 meter dari pria terkemuka, auranya sudah mirip dengan gunung yang tinggi. "Ayo, tunjukkan padaku jika kekuatan suku darah binatang cukup mendominasi." Suara King Sui terdengar saat dia mengikat pria ini dengan indera spiritualnya. Meski pria ini berpenampilan setengah baya, dia tampak sedikit lebih muda dari itu. Meski begitu, King Sui bisa merasakan bahwa darah dan tulang di tubuhnya sudah mencapai usia paruh baya. Namun, mereka masih lebih unggul jika dibandingkan dengan pembudidaya biasa di usia pertengahan. Betapa menyenangkan, tapi sebaiknya Anda yakin akan hal ini. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya akan mengambil wanita Anda tanpa ragu-ragu. Bibir pria itu berubah menjadi garis lurus yang rapat. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Dia juga tampak gelisah dan kebinatangan. "Jika kamu kalah, maka semua orang di sini akan mati." King Sui mengalihkan pandangannya ke semua dari 40 hingga 50 orang di sekitar pria paruh baya. Alis tebal pria itu menyatu. "Kamu seharusnya hanya membicarakan ini setelah kamu mengalahkanku." Dua kapak raksasa muncul di tangan pria itu setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sumbu kembar itu berwarna merah menyala. Masing-masing panjangnya sekitar 2 meter. Kepala kapak itu tidak kurang dari 1 meter. Di dalam beratnya terdapat gelombang aura panas yang memancarkan ki yang meledak-ledak. King Sui mengambil langkah maju saat tinju kanannya menyerang dengan keras. Esensi gelombang ke-6, Wash. Telapak budak emas besar 9 gelombang hanya melepaskan jejak telapak tangan di awal. Lebih spesifiknya, ini adalah batas pemahaman King Sui pada awalnya. Sekarang dia telah menjadi mahir dengan jenis esensi gelombang. Itu telah memperoleh banyak bentuk dinamis sejak lama. Tinjunya terbang ke arah pria dengan aliran ki yang kuat. Aliran ki yang kuat melesat di udara saat terbang menuju pria dengan kecepatan kilat. Siuh, siuh, duar. Gelombang merah dari kapak raksasa pria itu melesat dan langsung bertabrakan dengan gelombang dari tinju King Sui. Duar. Tinju King Sui dengan keras menyerang sekali lagi. Siuh, boom. Dalam sepersekian detik, tinju emas besar muncul di depan tinjunya dan bertabrakan langsung dengan gelombang merah ki yang bergegas ke arahnya. King Sui telah mengalami peningkatan besar dalam hal pengetahuannya tentang energi roh saat dia mengolah jejak Raja Singa dan raungan Raja Singa belakangan ini. Peningkatannya kali ini telah memungkinkan dia untuk melakukan terobosan. Ini memungkinkan energi rohnya untuk mendapatkan bentuk, misalnya, King Sui mampu memadatkan energi rohnya ke dalam bentuk tinju untuk menyerang sesuai keinginannya. Terobosan semacam ini juga membutuhkan bakat dan peluang yang luar biasa. Boom! Guncangan hebat itu seketika menyebabkan lingkaran gas eksplosif terbentuk di sekitar mereka. King Sui sudah bisa mengetahui kekuatan pria ini dari bentrokan mereka barusan. Itu sekitar 20.000 bintang. Untuk orang paruh baya seperti dia, ini bisa dianggap sebagai berkah dari surga. Selain itu,
Mereka berdiri di pintu keluar reruntuhan kuno karena tempat ini memungkinkan kekuatannya dipamerkan pada potensi tertingginya. Ekspresi pria itu berubah menjadi keras saat dia menatap King Sui dengan tidak percaya. Dari pertukaran tunggal ini, dia sudah tahu bahwa segala sesuatunya bisa menjadi merepotkan hari ini. Dia mengalihkan pandangannya ke arah beberapa wanita cantik dengan aroma surgawi di belakangnya lagi. Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang pernah berpikir untuk merebut wanita di belakang pemuda ini. Hanya ada satu alasan mengapa mereka masih bisa tetap berdiri di belakangnya sekarang. Itu karena tidak ada yang bisa merebut mereka darinya. Manifestasi armor binatang iblis. Wash. Aura Qi King Sui berkembang saat dia menggunakan manifestasi armor binatang iblis dan wajah pria itu tiba-tiba berubah jelek. Dia menjatuhkan kapak raksasa di tangannya dan dengan panik melambaikan tangannya ke King Sui. King Sui juga tidak mengharapkan pergantian peristiwa ini. Biasanya merupakan aib dan penghinaan bagi seorang kultivator untuk melakukan sesuatu seperti ini. Hal ini bahkan dapat menghalangi mereka untuk melakukan terobosan kultivasi di masa depan, namun pria ini terlihat normal. Dia sepertinya tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Dia menganggap ini sebagai kompetisi, mengakui kekalahannya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawannya. King Sui merasa seolah-olah dia baru saja meninju kapas dengan tinjunya. Tetapi terlepas dari apa yang dikatakan pria itu sebelumnya, mereka semua menjatuhkan senjata mereka. Seorang pembudidaya yang menjatuhkan senjata mereka sudah kehilangan sebagian martabat mereka. Tidak membunuh seorang pembudidaya yang telah menjatuhkan senjata mereka adalah aturan tidak tertulis. Tentu saja, mereka bukannya tidak bisa dibunuh. Beberapa tidak akan mempertimbangkan aturan tidak tertulis ini, bahkan jika musuh mereka telah menjatuhkan senjata mereka. Beberapa pelaku kejahatan juga sering membantai orang yang tidak bersalah. King Sui, mereka memiliki beberapa darah binatang iblis mengalir di pembuluh darah tubuh mereka. Jadi ada kekuatan khusus dalam pikiran mereka. Menurunkan kepala mereka sekali ini tidak akan menghalangi peningkatan mereka di masa depan. Mereka seperti binatang iblis yang baru saja melarikan diri. Juga, tidak mungkin bagi mereka untuk menumbuhkan manifestasi armor binatang iblis. Ucap Ye Jiange lembut. King Sui tercengang. Jadi meskipun Tuhan telah menganugerahi mereka banyak hal, dia juga mengambil beberapa hal dari mereka. Ini juga memungkinkan King Sui untuk memahami mengapa suku darah binatang begitu tangguh di antara 5 benua. Mereka memulai pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Di 5 benua, pembudidaya yang bisa menggunakan manifestasi armor binatang iblis termasuk yang terbaik. Meski begitu, orang-orang di 5 benua yang bisa menggunakan manifestasi armor binatang iblis tidak sedikit lebih unggul dari suku darah binatang. Dia memandang orang yang meletakkan senjatanya. Dia bisa dianggap barbar. King Sui membuat keputusannya ketika dia mengingat tindakan semua orang ini dari sebelumnya dan tatapan mereka yang kejam. Dia mengarahkan tatapan sedingin es ke mata pria itu. Dia teringat kembali ke King Clan. Pada saat itu, King Clan harus menjadi klan paling kuat di antara 5 benua. Hati King Sui menjadi tenang ketika dia memikirkan hal-hal ini. Tapi tatapan tajamnya masih tertuju pada pria itu. Mata menusuk Buddha. Kelang. Kekuatan roh King Sui secara bertahap dinaikkan dan mata indik Budanya juga secara bertahap menjadi lebih kuat. Spirit Beam. Wash. Energi roh King Sui cukup untuk mengikat pria paruh baya setelah King Sui melakukan manifestasi armor binatang iblis. Energi rohnya yang tangguh bersifat korosif. Itu merusak jiwa pria paruh baya itu. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan membunuh kalian semua. Apa menurutmu aku hanya bercanda? Suara sedingin esnya terdengar. Jejak kekejaman dalam nadanya membuat rambut banyak orang berdiri tegak. Itu diikuti oleh gelombang tekanan luar biasa yang begitu kuat sehingga mereka hanya bisa merangkak di lantai. Teror memenuhi mata pria itu. Dia benar-benar ketakutan kali ini. Dia hanya mengalami teror seperti itu dari para tetua sukunya.
Mereka adalah beberapa dari mereka dan masing-masing tetua itu sangat tua sehingga tidak mengherankan jika mereka meninggalkan dunia ini kapan saja. Tapi pemuda di depannya ini sudah memiliki kekuatan semacam ini di usianya yang masih belia. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia membuat takut pemuda ini di masa depan. Dia merasa seolah otaknya akan meledak. Dia menatap King Sui dengan memohon, "Bunuh." Energi roh King Sui bergegas keluar dengan liar. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.